kembali di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Sudah ada bintang tamu kita. Ada tamu di rumah kita pagi hari ini ya. Ada Bapak Daniel Paulus Ferdinand. Beliau adalah Ketua DPW Konsortium ya Pak ya, Indonesian Mining Agencies Indonesia Tengah dan Timur. Wow. Atau bahasa kalau kita mengindonesiakan Ketua apa Pak? Asosiasi Pelaut Indonesia. Asosiasi Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak-awak. Oke, baik. Bapak, nanti kita akan ngobrolin tentang, wah ini kebetulan keponakan saya pengen jadi pelaut ini. Baiklah, ini juga akan ada informasi untuk Anda nih pemirsa, bagi siapa saja. Mungkin ada anaknya, kemudian keponakannya gitu saudaranya kan ya. Saudaranya itu siapa saja, bagi pemirsa yang ini nih pengen nih kerja di kapal pesiar seperti apa gitu ya Pak ya. Kita tahan dulu tapi ini ya pemirsa, minat generasi muda Bali bekerja di kapal pesiar masih tinggi. Tidak hanya mengejar gaji besar, bekerja di kapal pesiar juga akan memiliki wawasan dan pengalaman untuk melihat dunia secara luas. Ketua Asosiasi Pelaut Indonesia Daniel Paulus Ferdinand mengatakan, dari tahun ke tahun minat generasi muda Bali bekerja di kapal pesiar masih tinggi, baik bekerja di kapal laut dan kapal sungai. Setiap tahunnya mencapai ribuan lebih tenaga kerja diberangkatkan ke luar negeri. Bekerja di berbagai bidang di kapal pesiar, baik sebagai housekeeping, cook, steward, dan bidang lainnya. Bekerja di kapal pesiar selain mendapatkan gaji besar, para pekerja kapal pesiar bisa memiliki wawasan untuk melihat dunia secara luas serta wawasan bergaul. Generasi muda harus mempersiapkan diri agar memiliki skill dan kemampuan yang cukup untuk bekerja ke kapal pesiar. Hal terpenting juga harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing. Hal tersebut bisa didapatkan melalui lembaga pelatihan kapal pesiar yang sangat membantu sebagai tenaga kerja di kapal pesiar yang berkualitas dan memiliki daya saing yang bagus. Masyarakat Bali, ya khususnya generasi muda, sangat tinggi sekali, masih sangat tinggi untuk saat ini untuk bekerja di atas kapal pesiar. Karena memang untuk bekerja di atas kapal pesiar itu banyak orang, ya banyak generasi muda, bukan hanya mengejar dalam arti kata untuk yang sifatnya gaji yang besar ya. Karena bagi khususnya generasi muda, ya mereka mempunyai wawasan untuk melihat dunia, untuk bisa mempunyai wawasan bergaul dengan orang dari berbagai macam negara, dan juga yang sangat penting ya untuk generasi muda, mereka bisa menimba ilmu ya. Selain skill, seluruh pelaut atau tenaga kerja kapal pesiar wajib tersertifikasi. Hal itu untuk memenuhi standar kerja di kapal pesiar. Suparyana, Bali TV. Ini sudah banyak sekali pertanyaan saya untuk Pak Daniel tentunya ya. Pokoknya intinya adalah tidak hanya bekerja di kapal pesiar itu tidak hanya untuk gaji besar gitu. Digaji dengan dolar atau euro loh. Tapi dibawa ke Indonesia besar juga loh ya. Besar banget. Gitu. Nah itu dia. Nah Pak, ini kalau sebelum kita ngomongin tentang bagaimana sih persyaratan untuk ke kapal pesiar ini sendiri, tadi kan saya sempat menyampaikan informasi bahwa ini Kesatuan Pelaut Indonesia Bali mendesak pemerintah pusat agar segera mengimplementasikan MLC. MLC Pak. Apa sih sebenarnya MLC itu Pak? MLC itu singkatan dari Maritime Labour Convention ya, 2006 ya. Itu merupakan satu konvensi dunia yang dicetuskan oleh International Labour Organization (ILO), satu organisasi di bawah PBB ya. Itu intinya ya. Jadi kalau ada keponakannya tadi ya yang kapal pesiar ya, Mbak Yupi atau Karang Karang ya. Jangan takut ya. MLC ini merupakan satu regulasi ya, satu konvensi dunia untuk memproteksi para pelaut di seluruh dunia. Memproteksi berarti Pak ya. Oke. Jadi MLC 2006 ini ya, salah satunya adalah ya pelaut itu ya di atas kapal, dia wajib mendapat perlakuan yang manusiawi. Jadi kenapa sih awalnya ada MLC 2006 ini? Karena banyak sekali ya, karena di atas kapal kan tahu sendiri ya, di laut orang nggak ada yang tahu. Betul. Ya kan? Jauh dari darat, keluarganya jauh dari keluarga. Nah, jadi seluruh dari ILO ya, International Labour Organization itu mereka mengadakan konvensi ini intinya untuk menghindari human trafficking. Jadi pada saat karena sangat rentan sekali ya profesi pelaut ini dijadikan sebagai
sarana human trafficking. Ya. Baik. Ya, beberapa waktu lalu juga ya, waktu Menteri Susi itu kan sempat dibongkar di Indonesia ya, khususnya pelaut kapal ikan waktu itu. Ya. Oke, betul. Ya. Jadi MLC 2006 ini ya memang sangat disayangkan sekali ya, pemerintah kita agak sedikit lambat. Bayangkan ya. Dibandingkan negara-negara lain, Pak. Ada yang langsung meratifikasi ya setelah konvensi itu diimplementasikan ya. Itu kalau nggak salah dia mulai come to force itu pada bulan Agustus 2013 ya. Jadi ini sudah come to force ya. Maksudnya memang ada persiapan-persiapan karena MLC 2006 ini ya salah satunya setiap pemilik kapal wajib menyediakan sarana rekreasi untuk krunya, khususnya di kapal pesiar ya. Oke. Jadi jangan berpikir kapal pesiar itu hanya sekedar bekerja. Iya. Kru itu bisa ada gym, mereka bisa menyalurkan. Ada di sana juga kru bar yang memang ada karaoke-nya, bisa pada saat memang fed up, kemudian homesick, ya, kangen keluarga. Ada internet. Sebagian kru lain memberikan fasilitas internet secara cuma-cuma. Jadi bisa video call, ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi jangan takut ya untuk menjadi atau bekerja di atas kapal pesiar ya, atau sebagai pelaut di kapal lainnya ya. Dengan adanya MLC 2006 ini ya, hak pelaut itu dilindungi oleh satu regulasi yang sifatnya bukan nasional tapi internasional. Baik. Oke, ngomongin tentang pelaut nih Pak ya, bukan hanya seperti kata Pak Daniel, ini bukan hanya di kapal pesiar ya, pelaut bisa di kapal ikan juga Bisa ya Pak kapal ya? ikan, ya. Pak, ini kalau jumlah pelaut dari Indonesia menyumbang devisa nggak? Dalam artian, berapa sih sebenarnya jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar, bisa dikatakan demikian Pak? Oke, kalau berdasarkan data yang hasil survei BIMCO ya, itu mereka mengadakan survei setiap 5 tahun sekali ya, survei terakhir pada tahun 2015. Total pelaut di seluruh dunia ini ya itu ada sekitar 1.650.000 pelaut ya. Dan Indonesia ya merupakan negara ketiga penyuplai tenaga pelaut terbesar di dunia. Yang pertama itu Cina, kedua Philippines, ketiga Indonesia, keempat itu Rusia, yang kelima itu Ukraine dari Eropa Timur. Ya. Tapi saat ini kita masih di posisi keempat ya, Asian Games. Beda lagi. Beda lagi ya, konteksnya. Kalau Bali Pak, nah ini masyarakat Bali seperti Mbak Yupi bilang tadi, kita sempat sampaikan bahwa ini minat bekerja di kapal pesiar ini cukup tinggi. Banyak loh Pak. Sangat tinggi ya. Untuk saat ini Bali berdasarkan data tahun 2015 ya sekitar 15.000 pelaut dari Bali. Bisa dibayangkan ya. Dan salah satunya ya devisa ini ya kita asumsikan lah $500 per orang. Nah, padahal yang gajinya ada yang bisa sampai 3.000, 3.500 ya. Itu dolar Pak? Dolar atau euro ya. Aduh, nggak kebayang ya. Oke. Baik. Nah ini kan seperti saya punya keponakan baru saja lulus SMA nih, masih usianya 17-an menuju 18 ini Pak. Nih Pak, ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak yang harus dipenuhi untuk bekerja di kapal Pak, khususnya kapal pesiar? Nah, ini kembali lagi ke MLC ya. Jadi selain memproteksi ya, MLC juga memberikan beberapa persyaratan untuk pelaut bekerja. Ya biar adil dong ya. Satu, dengan MLC ini pemilik kapal dituntut untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana ya, perlakuan yang manusiawi, makanan yang sehat. Pokoknya enak-enak makanannya di kapal ya pada saat menjadi kru ya. Nah, di satu sisi ya udah otomatis dong ya. Harus adil. Jadi pemilik kapal juga wajib mendapatkan ya kru yang memang berkualitas. Salah satunya ya memang untuk secara general minimal usia ya berdasarkan MLC 2006 itu adalah 18 tahun. 18 tahun. Ya. Tapi untuk bekerja di kapal pesiar mayoritas itu mereka sekitar 19 atau 20 ya. 19-20. Ya, dengan asumsi ya karena selain usia 18 tahun tadi ya, mereka harus memiliki kompetensi atau skill sesuai dengan jabatan yang
akan diemban di Diemban atas nanti, kapal. oke. Ya. Nah, skill ini yang menjadi intinya ya. Oke. Jadi beberapa tahun lalu ya, ke belakang mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu ya, orang berpikir untuk bekerja di atas kapal pesiar itu modalnya cuma uang. Oke. Iya. Dengan adanya MLC 2006 ini ya, tidak perlu uang ya. Memang ada beberapa biaya yang dibutuhkan, tapi untuk kru itu sendiri. Ya. Ya, bukan maksudnya dalam arti kata bukan untuk sogokan atau iya, bukan iya. untuk uang Betul. di bawah meja atau apa ya. Ini merupakan kepentingan kru itu sendiri. Ya, satu, training itu jelas membutuhkan biaya. Iya. Ya. Nah, kedua ya, mereka harus tersertifikasi oleh sertifikat yang diregulasikan oleh IMO. Nah, kalau ILO ini mengatur tentang hak jaminan hak pelaut, sementara IMO ini mengatur tentang kompetensi dan profisiensi dari pelaut itu sendiri. Jadi untuk menjadi pelaut ya harus bangga ya. Iya. Memang kita TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di kapal Bekerja di kapal pesiar. pesiar. Tapi sertifikasi kami ya, pelaut ini kelasnya itu kelas dunia kurikulumnya. Iya. Yang dicanangkan oleh IMO. Yang disebut dengan STCW atau STCW, ya oke. STCW Certification Training ya. Oke. Watchkeeping ya. Oke. Standard Training Certification Watchkeeping. Ini Oke. agak gugup nih ngeliat Mbak Yupi nih. Ya. Hampir lupa saya. Dilihatin terus ya pengennya dari tadi ya, soalnya excited banget nih saya Pak Iya. soalnya. Mau Iya. bekerja di kapal pesiar Iya, kayaknya Pak. sepertinya ya. Kalau memulai ini 19 tahun ya Pak. Iya. Berarti saya sudah lewat nih Pak. Enggak. Ada Masih ke- maksimal umurnya nggak sih, Pak? maksimal umur kalau untuk new hire ya mungkin sekitar 30-32 tahun. Udah lewat. Oh, masih bisa. lewat. Aduh nggak sopan nih ngomong-ngomong Jadi, umur. jadi ponakan saya masih menunggu 2 tahun lagi 2 tahun nih. lagi. Masih 17 soalnya Tapi ya. masih bisa ya. Mulai dari sekarang itu juga harus diisi Pak ya, mengisi Isi. diri Oke. untuk bisa nanti memenuhi persyaratan untuk menjadi kru di kapal pesiar. Training tadi itu tadi Training ya, itu sendiri-sendiri. khususnya kayak di kapal pesiar sudah mayoritas itu akan masuk ke bagian perhotelan. Iya. Bagian Ya, perhotelan. khususnya ya. Oke. Kalau memang menginginkan untuk bekerja ya, cari yang simple. Ya. Seperti banyak sekali sekarang ya LPK kapal pesiar di Betul, Iya. Pak. Bali. Di Bali banyak Ya. banget. Jadi bisa masuk ambil program yang 1 tahun. Baik. Ya. Jadi Itu salah satu jalannya ya. iya, karena apa? Dengan mempunyai kompetensi tadi ya, baru dia bisa belum stop sampai di situ sebenarnya ya. Jadi baru mengurus sertifikasi tadi yang Oke. STCW yang dikeluarkan oleh IMO untuk memenuhi standar. Ya. Apa aja sih standarnya STCW ini? Yang paling pertama, setiap pelaut di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia nih, Seluruh bukan dunia. cuma orang Indonesia aja ya. Oke. Wajib memiliki sertifikat yang dinamakan Basic Safety Training. Basic safety training. Basic Oke. Safety Training, ya. Ini intinya pada saat jadi tugas pelaut itu ya, mau kapal pesiar, kargo, tanker atau kapal apapun ya, konvensional vessel ya, itu mereka selain mempunyai tugas utama menjalankan ya tugas sesuai dengan jabatannya, mereka juga mempunyai tugas dalam hal safety. Bayangkan di laut ya. Ya. Kalau Iya. orang begitu ada kejadian atau nggak minta-minta ya ada kecelakaan kapal semuanya panik, don't know what to do ya, nggak tahu harus bikin apa. Ya. Yang ada kan malah menambah korban. Nah, Pak, jadi ini dites bisa renang nggak sih Pak? Itu salah satu safety-nya loh Pak ya. Iya. Harus bisa sebenarnya. sebenarnya nggak harus bisa Mbak ya. Jadi ada yang namanya life jacket ya. Nah, ini kenapa harus Ada yang disertifikasi takut nggak bisa berenang soalnya Pak. Iya. basic safety training. Jadi cara menggunakan life jacket atau Iya. pelampung itu Iya. diajarkan di sana. Iya, oke. Nah, kemudian setelah basic safety training barulah persyaratan pertama ini baru mereka bisa mengurus ya yang namanya
Seaman Book atau buku pelaut. Buku pelaut, ya. Jadi untuk membuat buku pelaut itu wajib dulu, training dulu. Training dulu. Ya, Oke. sekitar 7 sampai 10 hari training ini ya. Baik. Ya itu tadi dijeburin ya, kemudian bagaimana menurunkan Diceburin pelampung Bapak. ya. Bahasanya Bapak nih Diceburin nakutin saya gitu loh, kan. Pak. Soalnya dia nggak berani berenang, Pak, gitu kan. Oke, baiklah. Nah, nanti kita akan tanya lagi ya. Betul. Kalau kita sudah mendapatkan beberapa persyaratan yang sudah disebutkan oleh Pak Betul, Daniel ya. ini sendiri, ada usia, sudah memasuki, kemudian kompetensi yang harus dimiliki, sertifikasi, kemudian Seaman STCW Oke, sertifikat, nah, ya. itu iya. Kemudian Seaman Book, Seaman ya. Book juga Book. sudah. Buku pelaut. Nah, gimana sih perekrutannya itu sendiri? Dengar-dengar biayanya mahal loh. Oh ya? Jangan salah. Nanti kita tanya sama Pak Daniel ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita masih ngomongin tentang bagaimana mungkin Anda ingin menjadi seorang pelaut. Nah, ini kesempatan Anda untuk mendengarkan apa yang harus kita sampaikan tentunya ya. Betul. Informasi yang benar tentunya ya. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Bukan hanya skill, tetapi adat istiadat juga harus dipahami Harus ya. paham. Apalagi TKI Bali ya, terkenal dengan big smile-nya. Gitu asik dia. Ya. banget. Tapi sebelum kita ke topik kita, ya, apa namanya tadi adat istiadat Adat yang juga harus istiadat, diketahui. betul. Pak, ini perekrutannya gimana sih Pak untuk menjadi seorang pelaut Pak? Katanya biayanya mahal ya Pak ya? Malu-malu gitu nanyanya. Harus nabung nih buat ponaan dulu. Tadi kan gitu saya udah kayaknya bilang ya, ya. jangan berpikir seperti 10 atau 15 tahun Tahun yang lalu. lalu. Oke. Orang untuk bekerja kapal pesiar butuh puluh juta ya. Katanya nih sogokan, ada nih duit sogokan gitu ya itu Pak kan ya. ya tahun lalu, 20 tahun lalu itu merupakan, jadi ya mereka nggak melihat skill, nggak melihat bahasa, yang penting punya uang ya, Oke. bisa berangkat. Bisa berangkat. Dengan kembali lagi dengan adanya MLC 2006 ini ya, itu biaya perekrutan free untuk para pelaut ya. Oke. Tapi ada beberapa yang memang kadang pelaut ini kan salah duga, dipikir free-nya itu free semua tadi. Oke. Nah, salah satunya saya bilang mereka harus training, mereka kan membutuhkan biaya juga untuk proses training Iya. ya. Paling tidak kalau dari LPK ya itu 1 tahun ya mereka setidaknya ya paling tidak sekitar 10 juta atau apa, itu untuk training loh, Iya. bukan untuk sogokan. Sogokan. Karena apa? Mereka mendapat skill di situ. Iya, iya. Betul Pak Mendapat ilmunya di situ. Yang kedua, mereka biaya yang harus dikeluarkan itu biaya sertifikasi tadi. Yang AIMO ya, Yeah. seperti basic safety training itu biaya sekitar 1.600.000-an lah ya. Saya kurang begitu tahu Yeah. pastinya. Yeah. Ya, kemudian setelah basic safety training mereka juga harus membuat buku pelaut. Yeah. Itu pun dibutuhkan biaya. Betul. Selain buku pelaut, mereka juga wajib memiliki paspor. Nah, selain sertifikat basic safety training, ada lagi sertifikat yang lainnya. Apalagi sih Pak? Crisis and Crowd Management. Crisis Apa itu? and Crowd Management. Ya. Apa itu Pak? Crisis and Crowd Management jadi gini. Setelah tahu mereka bahwa pada saat emergency ya tadi ya, untuk safety-nya melakukan apa, Crisis and Crowd Management ini jadi untuk pelaut di seluruh dunia loh. Kita nggak bicara untuk Indonesia dan seluruh Oke. kapal ya, khususnya kapal pesiar wajib memiliki ini. Jadi pada saat di kapal terjadi emergency atau proses orang panik ya, pelaut ini harus tahu what to do, bagaimana Oke. mengarahkan tamunya, Oke. bagaimana mengarahkan sesama krunya supaya mereka bisa mengikuti prosedur safety. Oke. Yang Step-step ada, harus iya. Oke. Iya. Jadi tidak panik. Iya. Satu lagi ya, ini saya bicara sertifikat yang standar ya, karena memang setiap cruise line mungkin memiliki sertifikasi yang berbeda. Beda. Oke. Satu lagi mereka harus memiliki sertifikat Security Awareness Training. Security Awareness Nah, Training. Oke. Security Awareness Training ini merupakan implementasi baru dari STCW Amandemen Manila ya. Jadi tahun 2010 ini baru dicetuskan. Oke. Kenapa sih? Ya, sudah otomatis dong. Pada saat bicara kita di kapal pesiar ya, dengan tamu 1.500 sampai 6.000 orang. Yang paling besar ada sekitar 6.000 ya. 6.000 orang itu satu kecamatan ya. Gila loh. Satu kecamatan bener ya Pak ya? Sudah otomatis ya, kita juga harus
kru kapal pesiar wajib dilatih untuk aware ya dengan security. Iya, betul Pak. Nah, jadi untuk menghindari adanya teror, untuk menghindari juga adanya masuk seperti narkoba atau apa ke atas kapal, jadi mereka ini di training. Benar-benar berkualitas ya Pak ya. Ya. Dibentuk seperti itu ya. Dibentuk seperti itu dan sertifikasi ini merupakan biaya pribadi. Kembali lagi ke Iya. biaya, mereka harus keluarkan. Dan untuk diri sendiri kan nggak masalah. Untuk diri sendiri nggak ada masalah. sebetulnya, Sama ya. lah kayak kita mau jadi supir kan, Iya, harus punya SIM. SIM. Jadi harus Bukan ada SIM cuman dulu, bukan SIM gitu umum ya. kan, ada bukan SIM pribadi kan harus ada SIM Baik. umum. Baik. Gitu. Satu lagi untuk jabatan KUP misalnya, mereka ditambah lagi harus tersertifikasi KUP sertifikat Oh, iya, ya. betul. Nah, Oke. ini juga digariskan oleh MLC. Kenapa? Karena jabatan ini paling rawan. Ya. Bayangkan kalau KUP-nya tidak mengerti tentang food safety. Safety-nya. Ya. Oke. Iya, Kita deal dengan ribuan orang ya, dengan kru sesama kru maupun dengan tamu. Ya, dia tidak tahu, tidak mencuci tangan Iya, setelah standar yang betul ya seperti dari apa. toilet atau setelah merokok atau setelah nah ini kan jadi memang intinya ya bahwa untuk menjadi pelaut itu wajib mengikuti aturan yang diterapkan ada 2 aturan ya internasional maupun nasional. Baik, Bapak ini sertifikat yang Bapak sebutkan itu sendiri, ini sudah bisa didapatkan di Indonesia, di Bali khususnya Pak? Sudah didapatkan khusus kapal pesiar ya, sudah bisa didapatkan di Bali. Oh, Ya, oke. sudah bisa didapatkan Sudah di Bali. mudah loh Sudah sekarang mudah. ya, nggak Ya. seperti dulu itu kalau nggak salah kalau dulu orang mau berangkat itu pasti, aduh Ke harus Jakarta, nunggunya di Jakarta, iya. harus jadinya di mana gitu. Jadi dan itu lama prosesnya ya Pak ya. Lama, Terus sekarang ya. udah mudah banget. Berarti ponakanmu lagi 2 tahun tambah mudah lagi. Tambah mudah lagi ya Pak ya? Lagi seperti Oke. itu. Oke Pak, ini sedikit ya. Pak tadi kan kita berbicara tentang para tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Bali itu harus tahu nih, harus memahami bagaimana culture dan budayanya untuk nanti bisa kita kenalkan bisa juga menambah gitu ya. nilai plus nggak sih Pak di kapal? Sangat menambah nilai plus ya. Karena begini, kapal pesiar ini mempunyai satu gedung pertunjukan yang besar ya. Ya, saya nanti mungkin Kayak- Desember kayak- saya akan bawa ke kapal pesiar ya untuk melihat seperti apa ya. Kayak film Leonardo Ya. itu. Titanic itu ya. Ya, jadi tamu ini selalu dihibur setiap malam ya. Nah, ada dalam satu cruise itu ya, satu cruise itu satu putaran karena jangan berpikir kalau kapal pesiar seperti kapal-kapal penumpang ya kayak kapal Pelni ya dari Kapal penyeberang. dari Bali ke Surabaya gitu enggak. Kapal Roro gitu ya. Udah kapal Roro. Beda lagi itu. Dari Gilimanuk ke Ketapang Pak. Saya taunya itu doang Pak. Ada juga hiburan Pak. Ada hiburan, jadi Dangdut. mereka ini mengikuti cruise itu taruhlah kayak dari Bali ke Singapura ke Thailand, kembali dia turunnya di Bali lagi. Dibalik lagi ya. Iya, jadi bukan kapal penumpang untuk transportasi. Iya, asik banget. Jadi tamu ini memang untuk benar-benar fun, Wow. benar-benar holiday. Holiday. Having fun ya. Having fun. Oke. Nah, salah satunya ya yang menjadi highlight, kebetulan saya juga bekas pelaut dulu ya, dan waktu di kapal saya dulu ya, saya bekerja di Holland America Line ya, Oke. saya itu selalu menjabat sebagai crew show director. Crusoe Director. Oke. Wow. Apa sih crew show ini? Itu? Ya, itu Jadi dia. crew show ini merupakan dalam satu cruise itu selalu ada program Indonesian Crew Show ya. Nah, Indonesian Crew Show ini ya, jadi kru-kru Indonesia ya mereka selesai Dari Sabang kerja sampai Merauke dari Sabang ya. sampai Merauke ya. Termasuk highlightnya sebenarnya dari Bali. Karena ya awalnya ada tari saman ya. Kemudian juga ada yang bisa nyanyi-nyanyi lagu daerah, Nari. kemudian nari ya. Yang highlightnya biasanya ya kalau untuk di Holland America Line ya itu adalah kecak Ramayana Dance. Oh, teh tarik kecak ya. Bayangkan ya di kapal nari kecak ya. Wow, seru banget. Dan kalau tidak salah beberapa tahun lalu kami juga menampilkan ya, cuman memang senimannya langsung dari Bali. Begitu ada salah satu klien kami ya masuk ke Bali, kalau nggak salah MP Astor waktu masuk Balu TV juga kok kalau nggak Yeah. salah beritanya ya. Itu kita tampilkan di atas kapal pesiar kecak Ramayana Dance. Bayangkan ya. Wow. Oke, kamu udah disintanya, aku jadi ramanya ya nanti ya. Wana bukan namanya. Jangan dong. Oke Pak, nah ini kita akan ngomongin lagi tentang Seru nih, banget. sebenarnya peluang-peluang kerja atau jabatan yang dibutuhkan di kapal pesiar seperti apa ya. Nanti kita akan nanti tanya ya, Pak lagi ya, ya Daniel sama ya. Pak Daniel ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan masih bersama Pak Daniel tentunya berbicara tentang bagaimana sih peluang kerja di kapal pesiar. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Oke, seorang pelaut juga harus punya nilai jual juga ya, Betul, personal harus punya branding ya personal Pak. branding. Oke, baik. Betul. Nah, ngomongin tentang personal branding ini, kalau kita ngomongin tentang pelaut yang sudah kerja, misalnya di kapal pesiar, ada ikatan kontrak nggak sih Pak? Ada ya. Untuk saat ini ya kontrak kerja itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Oke. Ya, untuk pelaut yang bekerja di kapal pesiar. Nah, 6 sampai 8 bulan ini biasanya ada 2 option ya, plus minus 2. Maksudnya apa? Bisa 6 bulan, bisa 10 bulan dia. Kalau ya kontraknya 8 bulan plus minus 2 bulan. tuh ya, misal plus minus 2 bulan itu bisa 6 bulan, bisa 10 bulan. Nah, tapi misalnya konditnya bagus, personal brandingnya bagus ya. Karena Itu juga dinilai Pak ya? sangat dinilai. Jangan salah, di kapal pesiar sama kayak seperti di sekolah. Oke. Ya. Jadi hampir setiap cruise kita itu selalu mendapat appraisal dari tamu. Tamu memberikan komen ya. Ya, Pada kayak- saat nilai kita itu rendah atau di bawah rata-rata, apalagi dapat komplain ya, Iya. itu akan bisa dipulangkan. Yang pertama SP1 lah, surat peringatan, Iya, satu surat peringatan 2. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki dalam 3 cruise berturut-turut, bisa dipulangkan. Nah, itu kembali ke Oke, personal sama juga seperti di hotel ya, kalau guest komennya bagus, Oh iya, Ada, bahkan dapat award gitu. juga. Bahkan dapat award juga. Ada Employee of the Month. Oke. Di kapal pesiar ini Employee of the Month ini setiap bulan itu ada kru yang udah dapat uang juga loh, lumayan kan, dapat uang tambahan. sekali lagi uangnya dolar loh. Dolar lagi. Nah, ini kan. Dolar or euro ya. Jadi personal branding itu sangat Iya. penting sekali bagi pelaut ya. Iya. Jadi khususnya setiap bulan mereka akan tanda tanganin appraisal. Dan pada saat selesai kontrak pun mereka harus dinilai lagi. Baik. Kalau tidak memenuhi seperti yang diharapkan oleh pemilik kapal atau manajemen kapal, ya mungkin kontrak berikutnya mereka tidak bisa bekerja di perusahaan yang sama. Karena ada banyak sekali ya perusahaan kapal pesiar di dunia ini ya, itu kembali lagi ya untuk pelaut Indonesia khususnya ya. Jadi tamu di kapal ini yang saya bilang itu cruise itu mereka benar-benar full, mau enjoy, mau menikmati. Betul. Ya. Dan mereka ini salah satu nih, tolong Ya. bilang keponakannya atau Mbak Yupi kalau mau kapal pesiar ya. Smile ya atau senyum itu merupakan tugas dari seorang bekerja di kapal Itu pesiar. dia. Saya sudah Oke. punya nilai plus untuk menjadi seorang Waiters. staff di kapal pesiar Waitress gitu ya. Iya kan senyum dulu Oke, kan. baik. Tadi sempat ini loh, sempat saya tanyakan ini peluang jabatan Nah, yang itu dibutuhkan dia. di kapal Iya pesiar benar. seperti apa sih Pak? Jabatannya nih Pak Jadi Daniel. yang paling banyak itu ya, kita ada beberapa departemen di hotel ya. Iya. Satu ada food beverage department. Oke, Oke. service. Ya, food beverage service ya itu ada dari asisten waiter. Ya, kita yang dari paling bawah dulu nih ya. Biasanya untuk pertama kali masuk dapatnya nggak yang langsung enak ya. Maksudnya bisa masuk ke galley steward. Galley ya. steward. Galley steward ini bisa memangku Tugasnya? jabatan juga membersihkan, cleaning galley. Tapi bisa juga masuk ke dishwasher. Tapi jangan salah ya. Salah satu kru saya yang saya kirim ke kapal pesiar, kapal sungai yang tren baru Kapal sekarang ya. sungai? Ya. Ada juga tren yang Ada, baru. Ada tren baru kapal sungai ya. Oke. Salah satu kru kami ya, saya kirim ke Crystal Cruise Line itu ya, dia di kapal baru itu menjadi dishwasher. Dishwasher. Dishwasher itu apa? Tukang cuci Cuci piring ya. piring. Tapi gajinya Gajinya Pak. kasih apa enggak? Kasih tahu dong. ya. Kasih tahu. 1.900 euro. Pak saya kirim aja besok 1.900. Pak. Cuci piring saya bersih kok Kali Pak. berapa kalau dirupiahkan? 1.900? Kali 15.000 lah Pak. 17.000 sekarang di US yang Oh iya benar 15. 17 Oke. ya. Bisa dibayangkan ya. Oh. Tukang Cuci piring Pak. Oke, baik. Saya cuci piringnya bersih kok. Nggak perlu pakai tangan, pakai mesin kalau di sana. Sekarang juga ada tren lagi ya Pak ya, kapal sungai. Kapal itu. sungai. Nah, jabatannya hampir sama yang dibutuhkan ya untuk food Tapi beverage kapal service. sungainya di Eropa. 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 Ya, di Eropa dan mayoritas ya, dan satu mereka nih kapalnya memang lebih kecil, Iya. ya Iya. lebih simple, tamunya juga nggak terlalu banyak. Ya kalau tadi kita bicara kapal pesiar 500 sampai 6.000 orang. Tapi kerjaannya sama ya Pak ya. Kerjaannya sama,
Yang intinya yang samanya itu apa? Itu tugas utama mereka selain melaksanakan tugas sesuai jabatan, Ya. smile-nya itu harus sama. Baik, duitnya yang beda ya. Nah. Oke, baik. Pak, ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan nanti minta kontak person kali ya. Boleh. Apa sih yang Boleh harus dipersiapkan oleh seorang yang ingin jadi seorang pelaut, Pak, bekerja di kapal pesiar Oke, secara itu psikologis, tadi, mungkin ya? Yang paling pertama ya, satu ya, harus mengambil keputusan bahwa bekerja di kapal pesiar merupakan ya karir yang memang akan ditempuh ya, siap ya. Yang kedua, harus siap ya atau bisa mengatasi yang dinamakan sisik. 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 Sisik itu apa? Sisik. Mabok Oh, laut. mabok laut. Oh, sisik. Aku kira Sisik. sisik. Salah lagi. Hati-hati. Kayaknya Oke. simpel ya. Wah, gampang ya kalau dari Jangan-jangan yang punya homesick jangan deh jadi pelaut ya, Pak. Nah, itu salah satunya. Belum saya sebutkan yang ketiga Ya, itu homesick. Oke. Ya. Tapi nggak, oke. karena nggak sedikit juga ya para pelaut-pelaut yang sudah pernah berangkat itu juga mengalami stres loh ya, Stres. Pak ya. Nah, satu kuncinya ya, Oke. jangan baperan. Aduh, Jangan baperan. denger ya. Jangan salah, ada cruise show-nya juga. Ah, Itu yang mungkin bisa bisa membuat mengekspresikan, ada gymnya, Iya. ada apa? Kru barnya, Anda bisa nyanyi, ada karaoke-nya, Asik. ada Oke. kru party yang Apalagi sih, setiap Pak, bulan. yang perlu dipersiapkan, Pak, selain itu? Selain itu fisik dan mental ya, karena banyak sekali yang kru ya yang dari sini dia berpikir wah yang dilihatnya nenteng Enak-enakan koper ke aja bandara, gitu ya. naik pesawat atau airline maskapai kelas dunia ya, pelaut keren loh, maskapainya nggak pernah yang ecek-ecek ya, paling nggak kalau kita ke Garuda, Oke. sekarang di Singapore Airlines ya, betul. yang memang kelas dunia ya. Nah, tapi begitu sampai kapal kaget mereka. Wah, karena memang harus siap bekerja keras. Iya. 7 days a week. 7 days Wow, a week. 7 days a week. Pertanyaannya, pada saat nyepi gimana? Ya kerja di sana. Iya, kan Di sini banyak banyak Mungkin libur ya. satu lagi ya, Pak ya, jangan lupa harus dibawa Apa itu? handphone. handphone. Tapi nggak boleh menggunakan pada saat di kapal ya. Oke, Pak Dini, Waduh. terima kasih Pak. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan informasi bagaimana mungkin peluang kerja di kapal pesiar itu sendiri ya. Jadi jangan takut untuk memulai, misalnya nih ada masih ragu-ragu gitu ya, Pak jangan takut deh, persiapkan diri aja itu lebih penting dari sekarang ya. Betul sekali. Terima kasih sekali Terima lagi kasih. Pak Daniel Terima kasih. Aduh, ini salah informasinya ya. satu pelaut yang Terima kasih, yang ini nih. Mbak. Pak, anyway, peluang untuk wanita bekerja di kapal pesiar bagaimana Banyak Pak? sekali. Banyak ya. Ya, Mau banyak cuci sekali. piring aja saya mau dong Pak di Eropa. Oke, nanti ya hubungi Pak Daniel ya. Oke, terima kasih Pak Daniel ya. Terima kasih. Pak Ya. Daniel, Ya, luar pemirsa biasa. kita masih memiliki beberapa informasi dan juga ada intisari surat kabar atau berita koran yang terbit hari ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel.